Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada satu berita yang sangat menyedihkan sekali yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Ini lagi dan lagi ya, ada satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia, tetapi ada beberapa kejanggalan. Ada yang menilai bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh kepala keluarganya, tetapi ada juga yang mengatakan ada beberapa kejanggalan karena kalau memang motifnya ekonomi, kenapa mereka tidak menjual organ tubuhnya untuk membayar hutang-hutangnya. Kita akan bahas lebih detail di sini beberapa kronologi dan juga detail dan apakah ini murni karena keinginan mereka atau mungkin karena dipaksa. Jadi kalau kronologinya ini adalah dari kejadiannya terjadi di tanggal 12 Desember 2023. Jadi ceritanya teman-teman itu ada seorang putri yang inisialnya AKE, usia 12 tahun. Dia ini di tanggal 12 Desember itu sekitar pagi keluar dan teriak-teriak minta tolong sama warga. Warga yang berada di Dusun Boro, Desa Saptorenggo, Pakis, Malang, Jawa Timur ini lantas datang ke rumah tersebut dan masuk ke dalam TKP. Pada saat masuk ke dalam, kalian tahu apa yang terjadi di sana? Di situ terlihat ada dua perempuan yang ini adalah ibunya usia 40 tahun dan juga saudara kembar dari AKE ini yang teriak tadi itu usianya juga sama 12 tahun. Mereka ini dijajarkan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Kondisinya itu terlihat mereka di mulutnya itu mengeluarkan busa dan baunya itu sangat menyengat banget. Terus ada juga satu pria yang ini adalah bapaknya, ya usianya itu 41 tahun dan bapaknya ini ditemukan masih bisa diselamatkan. Sebenarnya masih bernyawa saat itu dengan luka-luka yang berada di bagian tubuhnya, misalkan di tangan dan beberapa bagian lainnya. Pada saat bapak tersebut dibawa ke rumah sakit, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Nah, ini nggak tahu nih, apakah pure murni karena keinginan mereka atau bahkan ada dugaan pembunuhan. Bisa aja, ini adalah komplikasi. Maksudnya gimana komplikasi? Mungkin aja bapaknya adalah memang dia berniat melakukan itu dari hatinya, tetapi untuk putrinya dan juga istrinya, mereka tidak ada niat untuk mengakhiri diri. Jadi ada dugaan juga unsurnya adalah pembunuhan juga teman-teman. Nah, dari kronologi ini pun diketahui pada saat ada luka di lengan sang bapak tersebut dan dibawa ke rumah sakit, ini yang ngebuat masyarakat berpikir dugaan sangat kuat adalah bapak ini yang memaksa, kemungkinan besar adalah sang istri dan juga putrinya untuk melakukan hal tersebut dan bapaknya ngerasa bersalah, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Karena kan kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali di Indonesia dalam waktu yang tidak lama. Ya kalian tahulah di Jagakarsa pun juga sama seperti itu dan juga beberapa daerah lainnya. Kemudian pada saat dilihat dalam olah TKP di barang buktinya itu kan ada ditemukan. Pertama itu adalah sisa obat nyamuk cair. Terus juga ada gelas, ada juga pisau. Apakah ini menjurus ke arah sana? Tetapi dari keterangan sang putri ya yang selamat ini, AKI 12 tahun ini, diceritakan bagaimana ceritanya kok pada saat itu dia bisa melihat dan teriak keluar. Jadi dia bilang bahwa sekitar jam 3 pagi dini hari, dia sadar bahwa saudara kembarnya itu dibangunkan sama bapaknya karena mereka sebenarnya tidurnya itu terpisah di malam hari itu. Bapak sama ibunya tidur di kamarnya, sementara dua putrinya yang merupakan saudara kembar, mereka tuh tidur di kamar tengah. Jam 3 pagi menurut Ake, adiknya, saudaranya itu dibawa ke kamar dan mereka di sana. Tetapi karena Ake itu beberapa jam kemudian terbangun, dia tidur sendirian, dia otomatis masuk ke kamar, pas dibuka di kamar itu dikunci, nggak bisa dibuka, digedor-gedor. Akhirnya dia nggak bisa kebuka, akhirnya dia histeris, nangis dan sebagainya, dia keluar. 12 tahun tuh ya relatif sudah cukup dewasa sih di masa sekarang, tetapi yang namanya anak-anak dengan melihat peristiwa seperti ini yang ngebuat dia begitu histeris dan keluar, makanya warga datang untuk menolong. Ada yang bilang bahwa apakah jangan-jangan ada pihak ketiga nih, misalnya bahwa AKE ini juga terduga menjadi bagian dari pelaku. Kayaknya sangat kecil banget kemungkinannya. Karena apa? Pada saat ditemukan pun juga sama. Itu kan dikunci dari dalam dan ya tidak ada motif lah. Masa seorang anak yang relatif oke-oke aja, nggak ada masalah melakukan hal seperti itu. Diketahui juga bahwa ini ada surat wasiat teman-teman. Surat wasiatnya itu kalau aku lihat di sini tuh cukup
nggak tahu antara ini benar atau enggak teman-teman, karena memberikan pesan tentang penguburan, pesan juga mengenai harus sekolah yang baik, karena kedua putrinya dari keluarga ini termasuk yang cukup berprestasi. Kedua putri ini mereka sekolahnya tuh SMP atau di kelas 7. Nah, suratnya begini, kata-katanya ini dituliskan di kaca ya. Kakak jaga diri. Papa, mama, adik pergi dulu. Nurutin uti dan om, belajar yang rajin. Uang papa mama untuk pemakaman jadi satu. Love you kakak S. Nah, S ini adalah inisial, dugaannya adalah ibunya. Anehnya gini teman-teman, menurut aku pribadi ya, kan ada keterangan juga dari kepolisian yang mengatakan bahwa ini ada dugaan bahwa terlilit ekonomi, karena Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syah Muhammad juga menemukan temuan bahwa beberapa waktu sebelum terjadinya peristiwa ini, sang kepala keluarga itu sempat cerita bahwa dia itu terlilit hutang. Apakah terlilit hutangnya karena pinjol atau dengan individu? Dugaan sangat kuat adalah mengenai ke individu. Nah, kalau dibilang bahwa motifnya mengenai ekonomi, dengan knowledge dia sebagai seorang guru SD dan istrinya adalah sebagai freelancer untuk pembuat makanan dan juga kue, bukankah mereka harusnya bisa menjual bagian tubuhnya, misalnya ginjal dan sebagainya? Itu kan bisa ngebantu hutang. Apakah mereka tidak berpikir kalau mereka pergi meninggal dunia gitu, apakah itu tidak memberikan beban untuk putrinya yang tersisa? Yang anehnya juga masyarakat tuh berpikir, ini kan mereka punya 2 putri, tetapi kenapa hanya putri yang kecil ya, karena mungkin kembar, mungkin lebih dulu ya, sama-sama 12 tahun, kenapa nggak dua-duanya gitu? Ini yang ngebuat kita bertanya, apakah tidak berpikir bahwa ini akan menjadi beban untuk putri yang tidak pergi bersama dia? Terus kalau memang motifnya adalah masalah ekonomi, ini yang ngebuat kita bertanya juga, ya mungkin aja bukan memberikan inspirasi teman-teman. Ada yang banyak yang bilang, ini gara-gara media sering memberitakan berita seperti ini, seperti di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan juga beberapa peristiwa sebelumnya, yang ngebuat kita berpikir bahwa, wah kalau kita udah nggak ada harapan lagi di dunia ini, ya udah kelarin aja. Apalagi ditambah dengan profesi bapaknya sebagai seorang guru SD. Karena guru SD ataupun guru pada umumnya, sebagian masyarakat berpikir ini adalah sebuah profesi yang cukup nelongso untuk penghasilannya. Terus kalau secara pribadi aku melihat apakah mungkin ini motifnya adalah karena mereka sendiri, aku sih menduga sangat kuat ini adalah kombinasi. Kombinasinya mungkin aja ada di antara ketiga korban yang tidak menginginkan peristiwa ini, tetapi mereka paksakan. Artinya ada dugaan pembunuhan, ada dugaan juga mengakhiri diri sendiri. Karena kan dengan kondisi terakhir bahwa sang kepala keluarga masih ditemukan selamat, tetapi meninggal di tengah perjalanan, artinya dia kemungkinan besar adalah yang paling terakhir kali meninggal dunia. Sementara istri dan juga putrinya itu kan sudah dijajarkan dengan kondisi mulut berbusa dengan bau yang sangat menyengat, artinya mereka sudah lebih dulu. Ini akan dijawab tentunya dengan hasil otopsi, karena di hasil otopsi nanti akan keluar datanya. Ada 2 basic info yang akan ditemukan dan juga dicari di sini. Pertama adalah mengenai waktu kematian. Siapakah yang meninggal paling awal? Kedua adalah mengenai penyebab kematian. Apakah karena racun ataukah karena tindakan yang lainnya? Terus juga mereka yakinlah, walaupun guru SD pasti sudah sangat knowledgeable mengenai asuransi. Kita pengen tahu nanti dari keterangan kepolisian Kasat Reskrim ini, apakah ada temuan mengenai asuransi. Karena kan asuransi jiwa itu juga sama teman-teman. Manfaatnya adalah akan didapatkan untuk ahli warisnya. Kalau seandainya mereka ini meninggal dunia dan mereka baru mendaftar asuransi jiwa beberapa bulan sebelumnya, itu bisa menjadi indikasi bahwa wah ini sengaja nih kayaknya mereka menghabisi diri sendiri karena untuk memberikan warisan kepada putri bungsunya. Tetapi kalau mengenai asuransi jiwa mereka tidak ada, kan itu juga relatif murah sebenarnya untuk asuransi jiwa dengan ya UP yang bisa ratusan juta atau bahkan miliaran dengan nominal yang sebenarnya nggak terlalu gede. Kalau memang ada ke arah sana, itu bisa menjurus bahwa ini adalah motif ekonomi. Tapi kalau memang mereka punya hutang, itu dijadikan sebagai motif, menurut aku agak kecil kemungkinan ke arah sana. Karena kalau memang masalahnya ekonomi, ya
Kan mereka juga tahu dengan mereka pergi dari dunia ini, ya artinya akan memberikan beban untuk bungsunya. Apakah ini adalah motif mengenai dugaannya ya ada sesuatu hal di balik ini yang kita, masyarakat, kita netizen tidak tahu, kita hanya melihat dari sisi luarnya saja. Ya, ini yang menjadi hal yang teka-teki luar biasa. Mengenai pesan wasiat yang tadi kita baca ya, kita lihat di kaca tersebut, apakah sudah dikonfirmasi ini adalah tulisannya mereka atau bukan? Kalau dia di keterangan Kasat Reskrim sih bilangnya, ini tipikal adalah tipikal tulisan dari suami atau kepala keluarga ini. Tetapi kenapa pesannya adalah S yang mengatasnamakan istrinya? I don't know, ini adalah satu hal yang sedang menjadi penyidikan. Nah, kesulitan ekonomi ini yang menjadi, aku lihat bahwa masyarakat tuh melihatnya mengarah ke sana. Tetapi jujur, dugaanku sangat kuat ini bukan sekedar masalah kesulitan ekonomi, tetapi ada sesuatu hal. Bahkan waktu di kasus Jagakarsa yang terjadi juga beberapa minggu yang lalu ya, itu pun juga ternyata motif ekonomi itu cuma menjadi faktor kecil aja. Tetapi faktor terbesarnya adalah karena rasa kecemburuan dari sang suami terhadap istri. Karena pada saat seseorang itu sudah cemburu, itu kadang bisa merubah manusia baik-baik menjadi seorang monster. Jadi jangan pernah menilai seseorang tuh hanya dari status ekonomi, sosial, tampang, lugu, dan juga tidak lugu. Karena tindakan seperti ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan menurut kalian apakah setuju dengan dugaan yang sekarang banyak dinarasikan menuju ke ekonomi? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Kalau untuk aku, mungkin motif ekonomi ini hanyalah faktor kecil saja. Ada faktor lain yang harus digali dari penyidik, tepatnya dari Kasat Reskrim Polres Malang. Kita akan terus update mengenai kasus ini, kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.